Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Dalam video ini saya akan membahas beberapa soal-soal yang saya tambahkan dengan beberapa materi-materi terkait dengan aturan-aturan tersebut. Baik, sekarang untuk soal yang pertama. Perhatikan segitiga di bawah ini. Jadi, terdapat segitiga di mana diketahui panjang AC-nya itu 10, kemudian sudut B-nya adalah 45 derajat dan sudut C-nya adalah 75 derajat. Tentukan panjang BC. Jadi, panjang BC ini ya yang ditanyakan. Nah, untuk menjawab ini kita bisa gunakan aturan sinus. Coba perhatikan rumus dari aturan sinus berikut. Jadi misalnya terdapat segitiga ABC. Nah, untuk rumus aturan sinusnya adalah panjang BC per sudut A, sin sudut A, sama dengan panjang AC per sin B. Kemudian sama dengan AB per sin C. Jadi ini adalah perbandingan sudut dengan sisi di depan sudutnya. Atau kalian juga bisa gunakan yang ini. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sebenarnya sama saja bahwa panjang BC ini adalah A kecil. Jadi A kecil ini adalah sisi di depan sudut A. Dan B kecil ini adalah sisi di depan sudut B. Sementara C ini adalah sisi di depan sudut C. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ada hal penting lain yang harus kalian ketahui. Dalam menyelesaikan persoalan seperti ini, terkadang kita tidak tahu apakah aturan yang digunakan adalah aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, untuk membedakannya, pada penggunaan aturan sinus ini ada ciri utamanya, yaitu diketahui minimal 2 sudut dan 2 panjang sisi. Jadi, jika kalian menyelesaikan suatu persoalan seperti ini, kalian bisa perhatikan berapa sudut yang diketahui dan berapa panjang sisi yang diketahui maupun yang hendak diketahui. Jadi, pada soal ini diketahui 2 sudut dan juga 2 sisi yang diketahui maupun yang hendak diketahui. Maka, dalam menyelesaikan persoalan ini kita gunakan aturan sinus. Nah, sekarang kita selesaikan persoalan ini. Sekarang, rumus yang kita gunakan adalah rumus yang mengandung panjang sisi AC dan juga panjang sisi BC, karena kedua panjang sisi ini yang diketahui maupun yang hendak diketahui. Nah, terlebih dahulu, kita harus cari tahu besar sudut A. Kenapa? Karena besar sudut A ini yang akan dipasangkan dengan sudut BC. Nah, perhatikan. Jadi, sudut BAC ini sebenarnya sama dengan sudut A ya, sudut BAC. Jadi, tengah itu adalah menandakan bahwa sudutnya. Kemudian, bagaimana cara menentukan sudut ini? Nah, caranya adalah karena jumlah semua sudut satu segitiga itu adalah 180 derajat, maka sudut A ini adalah 180 derajat dikurangi dengan jumlah kedua sudut yang lain. Nah, jadilah seperti ini. Jadi, sudut B-nya itu adalah 45 derajat dan sudut C-nya adalah 75 derajat. Jadi, ketika kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 120 derajat. Jadi, 180 derajat dikurangi dengan 120 derajat, maka sudut A-nya yang tersisa adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi, aturan sinus yang digunakan adalah BC per sin A. Jadi, BC per sin A sama dengan AC per sin B. Nah, yang hendak diketahui adalah BC. Jadi, BC-nya kita jumlahkan dulu. Jadi, sin A ini nyebrang ke sebelah menjadi perkalian ya, karena di sini di ruas kiri ini dia pembagian, nyebrang menjadi perkalian. Nah, kita isi nilainya sekarang. Jadi AC-nya itu adalah 10. Kemudian
sin B-nya adalah 45 derajat, kemudian sin A-nya adalah 60 derajat. Lalu kita masukkan nilai derajatnya, jadi 10 per sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2, sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Lalu kita bagi antara 1/2 dengan 1/2, habis ya. Berarti tersisa 10 akar 3 per akar 2. Ya. Jadi 10 akar 3 per akar 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita rasionalkan dulu penyebut akar 2 ini. Ya. Sekarang saya coba ingatkan kembali cara merasionalkan penyebutnya. Karena kadang kita sendiri lupa ya merasionalkan. Jadi perhatikan, jadi 10 akar 3 per akar 2 itu supaya rasional maka kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. Kenapa? Supaya akar 2 dengan akar 2 yang di bawah sini itu akarnya hilang ya. Nah, jadi hasilnya nanti adalah 10 akar 6 per 2. Kenapa? Karena akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, sementara akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi akar 2 kali akar 2 akar 4 adalah 2 ya. Nah, kita peroleh tadi 10 akar 6. Jadi sekarang terakhir kita bagi 10 dengan 2, hasilnya adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah 5 akar 6. Jadi pada soal ini panjang BC-nya itu adalah sebesar 5 akar 6. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diketahui suatu segitiga lancip PQR dengan panjang PQ dan PR masing-masing adalah 8 cm dan 4 akar 3 cm. Besar sudut P-nya adalah 30 derajat. Tentukan panjang sisi QR. Jadi terlebih dahulu kita gambar ya. Nah, ini adalah segitiganya PQR ya, di mana panjang PR-nya adalah 4 akar 3 cm dan panjang PQ-nya adalah 8 cm ya. Nah, sudut dari P ini yaitu 30 derajat. Nah, sementara yang ditanyakan adalah panjang sisi QR. Nah, untuk menjawab ini, aturan yang digunakan adalah aturan kosinus. Nah, seperti apa aturan kosinus itu? Silakan adik-adik semua perhatikan penjelasan berikut. Jadi terdapat segitiga ABC ya, di mana untuk AB pangkat 2, jadi AB pangkat 2 itu sama dengan AC ya, pangkat 2 tambah dengan BC pangkat 2 kurangi 2 kali AC dan BC kemudian kali dengan cos C ya, di depan dari sudut ini ya. Jadi AB itu, sisi AB itu adalah sisi depan sudut yang di ujung. Nah, kemudian AC ini adalah, AC dan BC ini adalah sisi-sisi lain selain AB. Nah, kemudian semuanya ini dikuadratkan, lalu kurangi dengan 2 kali kedua sisi yang lain ini. Lalu kalikan dengan sudut cos C. Lalu bagaimana jika sisi yang lain yang ditanyakan? Nah, misalnya AC lagi ya. Jadi AC itu, AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Jadi maksudnya ini adalah sisi yang lain dipangkat 2 kan ya. Kemudian dijumlahkan, lalu kurangi dengan 2 kali sisi yang lain ini. Jadi 2 kali AB dan BC kali BC, lalu cos di depan sisi yang ini. Jadi cos B. Nah, yang terakhir berarti BC ya. Berarti BC pangkat 2 sama dengan sisi yang lain pangkat 2 kan? Ya. Lalu kurangi dengan 2 kali sisi-sisi yang lain. Lalu kali lagi dengan cos sudut di depan sisi ini, sisi yang ditanyakan.
Nah, selain ini kalian juga bisa gunakan cara yang seperti ini. Jadi A yang ini adalah panjang sisi BC. Jadi A ini tadi adalah panjang sisi di depan sudut A. Kemudian B ini adalah panjang sisi di depan sudut B. Kemudian C-nya ini adalah panjang sisi di depan sudut C, atau C ini sama dengan AB ya, panjang AB. Nah, jadi kalau misalnya C yang ditanyakan, C berarti C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah A pangkat 2 kurangi dengan 2 kali BA, B kali A, lalu kalikan lagi dengan cos C. Nah, yang di depan ini selalu sama dengan yang di belakang ya, artinya sama hurufnya kalau pakai cara yang seperti ini. Ini sama saja sih sebenarnya. Jadi AB itu, panjang AB itu adalah di depan sudut C. Kalau di sini ada AB berarti C-nya di sebelah. Jadi kalau di sini misalnya AC berarti B-nya yang di sebelah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk B pangkat 2. Nah, B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2, atau sebaliknya boleh C pangkat 2 tambah A pangkat 2, lalu kurangi dengan 2 kali AC atau CA, ya. Lalu kalikan dengan cos yang ada sudut di depan sisi ini ya, di cos B. Selanjutnya untuk A, kita sesuaikan lagi, jadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurangi dengan B kali C, lalu cos A, seperti itu. Nah, untuk ciri-cirinya ya, untuk ciri aturan kosinus ini diketahui minimal satu sudut, jadi minimal satu sudut, dan 3 panjang sisi, jadi 3 panjang sisi, 1, 2, dan 3. Maksud diketahui di sini adalah baik sudah diketahui di soal maupun yang nantinya akan diketahui di soal ini ya. Nah, sekarang kita jawab permasalahan di soal ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah QR. Nah, sekarang QR atau RQ pangkat 2 itu sama dengan sisi lain dikuadratkan ya, sisi lain yang dikuadratkan, jadi PQ pangkat 2 tambah PR pangkat 2 lalu kurangi dengan 2 kali sisi tersebut, jadi 2 kali PQ kali PR, lalu cos sudut di depan sisi ini, jadi cos P ya. Nah, sekarang kita isi nilai-nilainya. Untuk PQ, jadi nilai PQ adalah 8, jadi 8 pangkat 2, lalu tambahkan dengan 4 akar 3 pangkat 2, lalu kurangi 2 kali 8 kali 4 akar 3 cos 30 derajat ya. Lalu 8 pangkat 2 adalah 64, 4 akar 3 pangkat 2 sama dengan 16 dikali 3 ya, jadi 4 pangkat 2 16, akar 3 pangkat 2 3 ya, karena akar 3 pangkat 2 artinya akar 3 kali akar 3 akar 9, lalu akar dari 9 adalah 3, lalu kurangi 2 kali 8 kali 4 akar 3 kali dengan nilai cos 30 yaitu 1/2 akar 3, lalu 2 dibagi dengan 2 kita coret ya, 2 dengan 2, lalu hasilnya 64 tambah 48 ya, 16 kali 3 kurangi sisanya 8 kali 4 kali 3 karena akar 3 kali akar 3 ya, lalu sama dengan 112 kurang 96, hasilnya adalah RQ pangkat 2 sama dengan 16. Nah, kita jumlahkan RQ, jadi pangkat 2 nya dihilangkan dengan cara pindah ke sebelah menjadi akar ya, jadi kalau pangkat 2 nyebrang jadi akar. Begitupun sebaliknya, kalau di sini akar nyebrang nanti ruas di sebelahnya nanti menjadi pangkat 2. Nah, akar 16 itu adalah 4 ya, jadi 4 cm. Jadi panjang dari RQ atau QR-nya adalah 4 cm. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya derajat yang ini atau sudut ini yang ditanyakan ya? Nah, berarti
diketahui 3 panjang sisinya berarti ya. Jadi baik A, B, atau C ini diketahui, lalu yang ditanyakan adalah sudut yang ada di belakang ini. Berarti kita jumlahkan dulu yang di belakangnya untuk mengetahui rumusnya. Jadi saya ambil salah satu dari rumus yang di atas ini. Jadi misalnya saya gunakan C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah A pangkat 2 kurang 2 kali B kali A kali cos C. Jadi kita buat sebagaimana sehingga cos C ini nanti jadi jomblo ya. Nah sekarang kita pindahkan terlebih dahulu min 2 kali B kali A kali cos C ini ke ruas di awal ya. Jadi ke ruas sebelah kiri ya. Sekarang C pangkat 2, jadi sekarang jadinya tambah. Tadi ini kurang nyebrang menjadi tambah ya. Jadi C pangkat 2 tambah 2 kali B kali A kali cos C sama dengan B pangkat 2 tambah A pangkat 2. Lalu C-nya ini dipindahkan ke sebelah ya. Jadi 2 kali B kali A kali cos C sama dengan B pangkat 2 tambah A pangkat 2. Sekarang di sini C-nya yang menjadi kurang karena di sini tadi positif nyebrang jadi kurang. Jadi cos C sama dengan B pangkat 2 tambah A pangkat 2 kurang C pangkat 2 per 2 kali BA. Kenapa per atau pembagian? Karena antara 2 BA dan cos C ini adalah perkalian. Jadi ketika nyebrang menjadi pembagian. Seperti itu ya. Agar adik-adik semua lebih paham, saya di sini akan menjelaskan salah satu contohnya ya. Jadi contohnya ini adalah contoh yang tadi juga sebenarnya di nomor 2, akan tetapi saya ubah di sini sudut P-nya yang ditanyakan, sementara sisinya yang diketahui. Jadi soalnya sebenarnya sama saja ya, hanya saja yang saya tanyakan adalah sudut 30 derajatnya tadi. Nah selanjutnya kita gambar ya untuk menjawab ini. Dari gambarnya ini sama dengan yang tadi karena soalnya sebenarnya sama, hanya yang ditanyakannya saja yang berbeda ya. Nah, di soal ini 3 panjang sisinya semuanya diketahui ya. Jadi panjang PQ, panjang PR, dan panjang QR yang tadi ditanyakan di soal nomor 2 ini, di soal ini kita ketahui, sementara sudutnya yang ditanyakan. Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya ini adalah 30 derajat dari soal sebelumnya ya. Cuma kita mau buktikan rumus yang dijelaskan tadi ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah sudut P, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini. Jadi RQ, sudut di depannya ini, pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 tambah PR pangkat 2 kurangi dengan 2 PQ kali PR kali cos P. Nah, sekarang kita jumlahkan cos P-nya sama dengan cara yang tadi ya. Nah, diperolehlah cos P sama dengan PQ pangkat 2 tambah PR pangkat 2 kurangi dengan RQ pangkat 2 per 2 kali PQ kali PR ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya dalam rumus ini ya. Jadi, untuk PQ-nya sama dengan 8. Jadi 8 pangkat 2 tambah dengan PR pangkat 2 yaitu 4 akar 3 pangkat 2 lalu kurangi dengan RQ pangkat 2 yaitu 4 pangkat 2 ya. Lalu bagi dengan 2 kali yang di atas ini ya. Gunakan yang di atas ini 8 kali 4 akar 3 ya. Nah selanjutnya 64 tambah 16 kali 3 kurang 16 per 64 akar 3 ya. Lalu 64 tambah 48, 16 kali 3 48, kurangi 16 per 64 akar 3. Selanjutnya, jadi kita jumlahkan dan kurangkan ini, hasilnya adalah 96. Nah selanjutnya kita sederhanakan ini ya. Jadi 96 per 64 kita sederhanakan masing-masing dibagi 32 ya. Oke, jadi 96 dibagi 32 adalah 3. Lalu 64 dibagi dengan 32 adalah 2 ya. Jadi 3 per 2 akar 3. Lalu kita rasionalkan ya.
Jadi rasionalkan. Jadi 3/2 akar 3 kali akar 3 per akar 3. Hasilnya adalah 3 akar 3 per 2 kali 3 ya. Jadi kita coret dengan 3-nya ini, 3 bagi 3 habis, sisa 1/2 akar 3. Nah, sekarang sudut P-nya adalah arcus cos 1/2 akar 3. Nah, jadi cos berapa yang hasilnya 1/2 akar 3 di kuadran kurang dari 90 derajat ya. Kalau di sini karena sudut lancip jadi kurang dari 90 derajat. Jadi jawabannya adalah 30 derajat karena cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Seperti itu ya. Semoga adik-adik semua paham di nomor 3 ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 4 ya. Suatu kapal berlayar dari pelabuhan P ke pelabuhan Q sejauh 60 km dengan sudut 75 derajat dari utara searah jarum jam. Kemudian kapal kembali berlayar ke pelabuhan R sejauh 20 km dengan sudut 195 derajat dari utara searah lagi dengan jarum jam. Tentukan jarak antara pelabuhan P dan pelabuhan R. Nah, untuk solusinya sekarang kita gambar dulu ya. Nah, misalnya ini adalah pelabuhan P dan ini adalah pelabuhan Q ya. Jadi perhatikan, suatu kapal berlayar dari pelabuhan P ke pelabuhan Q ya, sejauh 60 km. Jadi 60 km, kemudian membentuk sudut sebesar 75 derajat dari arah utara searah dengan jarum jam. Kemudian kapal kembali berlayar ke pelabuhan R sejauh 20 km. Jadi kapal tersebut dari Q itu kembali berlayar lagi ya, sejauh 20 km dengan sudut 195 derajat dari utara lagi ya, searah jarum jam. Ya, searah jarum jam juga ya. Berarti 195 derajat kita bentuk dulu ya. Jadi 195 derajat. Nah, seperti ini jadinya. Jadi arahnya 195 derajat, kemudian sejauh 20 km sampai di pelabuhan R ya, pelabuhan R. Nah, dari gambar ini berarti sudut yang dibentuk PQR ini kita akan tahu. Nah, sudutnya ini adalah 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena pelurus PQ ini adalah 180 derajat kan. Berarti ketika yang sudut ini adalah 120, berarti kurang 60 lagi untuk dapatkan 180 derajat ya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah tentukan jarak antara pelabuhan P dan pelabuhan R ya. Berarti P dengan R ini jaraknya ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita harus cari tahu dulu apakah aturan yang digunakan adalah aturan sinus ataukah aturan kosinus. Nah, sekarang kita perhatikan ciri-ciri dari penggunaan aturan tersebut. Kita lihat ada berapa panjang sisi yang diketahui atau hendak diketahui dan sudut yang diketahui. Kita lihat ternyata ada 3 sisi yang diketahui ataupun hendak diketahui dan 1 sudut yang sudah diketahui. Sehingga aturan yang digunakan adalah aturan kosinus. Nah, perhatikan. Jadi PR ya, ini kan yang ditanyakan. Jadi PR sama dengan PQ pangkat 2 tambah dengan RQ pangkat 2 atau QR pangkat 2 kurangi dengan 2 kali PQ kali dengan QR. Lalu kalikan dengan cos Q. Seperti itu ya. Saya pikir adik-adik semua sudah bisa harusnya ya. Karena di beberapa soal tadi saya sudah jelaskan cara mudah dalam mengingat rumus kosinus ini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya. Jadi panjang PQ-nya itu adalah 60 km, lalu panjang QR-nya adalah 20 km, lalu kurangi dengan 2 kali PQ kali QR, jadi 2 kali 60 kali 20, kali dengan cos 60 derajat. Nah, sekarang 60 pangkat 2 adalah 3600, lalu 20 pangkat 2 adalah 400,
lalu kurangi dengan 2 kali 60 kali 20 yaitu 2400, lalu kalikan dengan cos 60. Cos 60 itu kan 1/2 ya. Nah, selanjutnya 3600 tambah 400 adalah 4000, lalu 2400 bagi dengan 2 ya, sehingga diperoleh 1200. Kemudian 4000 kurangi 1200 adalah 2800. Nah, sekarang kita jumlahkan PR-nya, berarti pangkat 2-nya nyebrang menjadi akar ya. Nah, seperti ini. Kita buat lebih sederhana lagi, sehingga ini kita pecah jadi akar 400 kali dengan akar 7, karena 400 kali 7 adalah 2800 ya. Nah, kenapa kita pecah? Supaya ini lebih sederhana lagi, karena akar dari 400 adalah 20 ya, atau berapa kali berapa dapat 400 ya, berarti 20. Jadi panjang PR adalah 20 akar 7. Nah, dari permasalahan ini sudah kita jawab, berarti jarak antara pelabuhan P dengan pelabuhan R adalah 20 akar 7 km. Nah, itu saja materi dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan bisa belajar di rumah dengan baik ya. Nantikan video-video selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.